Tak diragukan lagi, Indonesia memiliki prajurit TNI dengan dedikasi yang luar biasa dalam menjalankan tugas untuk mempertahankan kedaulatan negara. Para prajurit kebanggaan bangsa ini mengabdikan diri sepenuhnya untuk menjaga negeri sebagai benteng pertahanan terakhir Ibu Pertiwi. Dalam usaha menjaga kesatuan NKRI, para prajurit TNI tersebar di seluruh pelosok tanah air agar Indonesia selalu dalam keadaan siap siaga ketika ancaman datang dari berbagai penjuru. Darat merupakan unsur vital bagi pertahanan suatu negara. Di Angkatan Darat terdapat dua komando utama. Komando Utama Operasional dan yang kedua, Komando Utama Pembinaan. Dari matra laut, TNI Angkatan Laut membagi wilayah Indonesia yang begitu luas menjadi 4 komando utama. Wilayah Barat yang dijaga oleh Koarmada 1, wilayah Tengah yang dijaga oleh Koarmada 2, wilayah Timur dijaga oleh Koarmada 3, serta terdapat Komando Utama Pembinaan dan Operasional yang diduduki langsung oleh Kolin Lamil. Dan yang terakhir, Komando Tempur yang diduduki oleh Korps Marinir. Untuk menjaga Nusantara dari ancaman-ancaman udara, Angkatan Udara Indonesia menyebar wilayah pertahanan udaranya menjadi 7 sektor. Ibu Pertiwi memerlukan putra-putri terbaiknya demi mempertahankan wilayahnya yang begitu luas. Sehingga dibentuklah Akademi TNI untuk melahirkan prajurit yang siap mengorbankan jiwa dan raganya untuk Indonesia. Dan dalam proses penggodokan untuk menjadi seorang prajurit TNI, putra-putri terbaik bangsa yang disebut Taruna dan Taruni ini harus melalui proses yang berat. Proses masuk Taruna sebelum menjadi perwira ini membutuhkan waktu 4 tahun. Setelah mereka lulus SMA, mereka akan melaksanakan tes di provinsi atau daerah masing-masing dari beberapa daerah yang sudah disiapkan, baik itu oleh TNI Angkatan Darat, Laut, maupun Udara. Setelah lulus dari daerah, baru mereka akan tes di tingkat pusat. Ini dari seluruh masyarakat Indonesia. Setelah dinyatakan lulus, baru mereka masuk di Magelang selama kurang lebih 6 bulan. Setelah 6 bulan, baru mereka melaksanakan pendidikan lanjutan selama 3,5 tahun di akademi masing-masing. Di Akademi Militer Angkatan Darat, para taruna-taruni mendapatkan proses pendidikan yang keras demi menjadi raja hutan yang siap menghadang musuh di darat. Di Akademi Angkatan Laut, para taruna-taruni diberikan pendidikan kelautan agar dapat menjaga kedaulatan laut Indonesia dan memegang teguh semboyan Jelesveva Jaya Mahe, di laut kita jaya. Di Akademi Angkatan Udara, calon satria-satria langit dilatih fisik dan mentalnya agar dapat menguasai dan mempertahankan wilayah udara Indonesia. Dan setelah 4 tahun lamanya mereka direndam di kawah Chandra di Muka, yang dalam kisah pewayangan merupakan tempat Gatot Kaca mendapat kesaktiannya. Begitu pula harapan dari Akademi Militer kepada putra-putri terbaik bangsa ini. Mereka terlahir menjadi perwira tangguh penjaga NKRI.
Pendidikan awal ini sama, basic selama 6 bulan di Magelang. Setelah itu, setiap matra mempunyai kekhasan masing-masing. Contoh, darat, laut, udara, dan kepolisian. Tiap-tiap matra mempunyai ciri khas masing-masing. Tetapi kalau kita tarik ke atas, ini kita punya benang merah, punya kesamaan. Itu yang dimiliki oleh TNI atau Akademi TNI maupun kepolisian. Yang tidak semua negara memiliki seperti ini. Itu kelebihan kita. Sehingga ini akan lebih memudahkan koordinasi atau proses pada saat mereka nanti menjadi perwira untuk koordinasi di medan penugasan. Pada tahun pertama mereka menjadi taruna dan taruni. Mereka dididik bersama-sama di Lembah Tidar. Usainya, para taruna-taruni akan dididik di akademi sesuai matra masing-masing untuk mengenyam pendidikan kematraan mereka. Menjalani kehidupan baru sebagai bagian dari Akademi TNI dan proses pembentukan karakter dari seorang remaja biasa menjadi seorang taruna bukanlah hal yang mudah. Para taruna-taruni harus memiliki tekad yang kuat dan rasa cinta tanah air yang amat tinggi untuk melalui segala halangan dan rintangan demi menjadi prajurit handal yang dapat mempertahankan Indonesia. Selain diajarkan untuk menjadi prajurit-prajurit tangguh, nilai-nilai kemanusiaan juga tetap ditanamkan kepada taruna-taruni. Nilai yang ingin kita tanamkan kepada calon perwira dan perwira nantinya, mereka harus mempunyai tanggap, tanggon, trengginas, yaitu kesemaptaan, kemudian intelektual, dan karakter jiwa dan sikap yang baik. Ini harus dan wajib dimiliki oleh seorang perwira. Karena mereka nanti akan menjadi pemimpin di angkatan darat, laut, udara maupun di kepolisian. Selama 4 tahun mereka dididik untuk siap menjadi perwira atau menjadi calon-calon pemimpin. Jadi setiap taruna itu tingkat 1, kemudian sampai tingkat 4, ini memperebutkan bintang itu. Jadi kalau tanggap itu nanti mereka harus memiliki ketanggapan terhadap intelektualnya, kemudian trengginas ini kesamaptaannya, mereka juga harus siap di sini, harus baik, tanggap, tanggung, dan ketengginasan di sini mereka harus rela berkorban. Jadi mereka harus sudah siap untuk mengorbankan jiwa raganya di sini. Dengan berbekal kepada nilai-nilai ini, diharapkan para prajurit yang lulus dari akademi memiliki ketanggapan, kehebatan dalam berperang, dan juga peduli terhadap kehidupan bangsa dan negara. 4 tahun, para taruna-taruni ini digembleng di akademi militer. Bukan proses yang mudah berada di dalam sana.